Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini ya, pada asar dalam Bapak dan rombongan Alhamdulillah Pemulas Gusti mengusahakan tumiki datang dusun Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Tepatnya adalah di Pasarian Demang Sosro Bahu. Saat dari mulai ke sana sebagai penyemangat, salam semangat kita, salam S3 Serbi Sugiarto. Matur nuwun. Bapak, Pak Juru Kunci, saat dari pun kalau matur kathah, monggo panjenengan memperkenalkan diri, nami dan juga alamat asalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula Bapak Romdoni, asli dari Surodadi, Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Iya sini. Sini kula. Dan sebagai juru kunci keberapa Pak? Pertama kula. Pertama. Sering dijak tahlilan ceritanya gitu. Pak Romdoni, tentu nun sewu karena kita menyingkap masa lalu, tentunya memang ada beberapa versi. Tapi intinya Pak, memang kita bertujuan agar tayangan kita ini menjadi salah satu referensi. Syukur-syukur nanti bisa kita bukukan Pak. Jadi di Pati ini ada 406 desa, harapan kita juga ada 406 situs leluhur atau makam leluhur yang diberikan satu penghormatan. Salah satunya adalah dengan tayangan niko. Pak Ramdhani, monggo jenengan ceriosaken mengenai Demang Sosro Bahu, cerita yang turun-temurun maupun cerita yang mungkin ada dasar literasinya. Awali dari cerita, setahu saya selama ini, dan saya juga mencari cerita sesama sesepuh-sesepuh saya, ceritanya informasi dari sesepuh-sesepuh saya, cerita dari Mbah Demang Brawi Sosro Bahu, niki sejak dulu zaman, kalau nggak salah itu zaman Jahulu, zaman kerajaan dulu, zaman penjajahan Belanda, kalau Jepang naruh nggak Belanda itu, sudah lama, yang jelas sudah lama. Itu ceritanya Mbah Demang Sosro Bahu itu mau menyerang dari desa daerah sini, khususnya Surodadi dan Melitu, Sumbersari dan sekitarnya, itu mau diserang dengan tentara-tentara penjajah. Nah, terus cerita yang beredar, termasuk yang saya ketahui, ceritanya zaman dulu orang-orang sesepuh dulu, dia menanam kacang lanjar. Nah, kacang lanjar itu dilihat dari kejauhan dari penjajah, itu kelihatan tentara. Kacang lanjar itu kelihatan tentara. Terus dari itu Mbah Demang Sosro Bahu disakralkan utawa termasuk Hadil Koryah, termasuk orang-orang yang dari sini di babat dalam istilahnya Pak. Babat dalam. Ceritanya kalau ini menurut cerita-cerita, tapi realnya saya maaf belum tahu, kan nggak ada catatannya secara data otentik. Cerita dari mulut ke mulut dari sesepuh-sesepuh saya itu kalau nggak salah keturunan dari kerajaan Jogja, Jakarta. Ceritanya tapi belum ada, maaf sekali. Perlu ada penelusuran. Betul. Di bala bidang adat di tentu ada. Tapi dulu itu di sekitar sini teman-teman saya mengajukan dan memperlihatkan bata besar. Cara diteliti itu dari Jogja itu udah berapa ratus tahun ceritanya gitu. Antara 100 tahun atau kurang lebih, saya kurang tahu. Yang jelas 100 lebih lah. Ya, batunya di mana? Ini termasuk itu batunya? Enggak, di sini, pas di sini ada. Sini kan bangunan baru ini termasuk Sekarang di bawah ya, di tanah ya. Di bawah. Oke. Mas, sejauh ini mungkin ada selain tadi cerita, mungkin ada peninggalan tadi yang menyatakan ada batu sebagai riset, atau mungkin kalau ada malah peninggalan beliau, karena nama-nama Demang Sosro Bahu pasti era-era waktu itu ya, era VOC itu biasanya memang ada itu, Demang dan lain sebagainya, itu kan era itu. Mungkin ada peninggalan yang ditampakkan baik dari barang maupun mungkin dari ajaran atau pelajaran beliau, secara keilmuan.
Kalau barang itu salah satunya, nyuwun sewu, ini ada bahasanya orang dulu itu ada lumbang. Tapi ini sudah kan udah masanya sudah banget lamanya. Ini diperbarui lagi. Katanya dulu ketika ada banget sakralnya ketika itu orang-orang di sini kalau ada helikopter atau apa lewat di atas ini katanya itu sempat oleng helikopternya. Lah zaman dulu itu kalau ada orang lain, orang semana atau orang-orang mau berbuat apa di sini, kalau mau berbuat jelek katanya mendapat musibah. Dan di apa namanya, kalau di alam lain bukan alam kita itu ada macan dan ular besar. Katanya orang-orang yang tahu iya, bawa alam nih. Nggih. Untuk makam sendiri itu penemuan atau ditemukan sejak kapan? Sampai sejak Mbah dulunya itu belum seperti ini. Dulunya alang-alang dan rungkutan yang ziarah itu malah orang jauh-jauh, dari salah satunya dari Banyuwangi Jawa Timur dan dari Tuban Jawa Timur, orang jauh-jauh malah awal-awalnya sebelum dibangun Jungkup seperti ini. Betul sekali. Ya, sehingga terus akhirnya muncul keinginan warga dan pengurus untuk nguri-nguri bahasa. Untuk nguri-nguri karena saya ngatur ada nguri-nguri. Ya, betul. Masa saya cedak malah ora. Betul. Nggih. Dan kalau untuk dari yang panjenengan ketahui, beliau datang seorang diri atau bersama dengan keluarga atau istri atau ada penderek, Mas? Lah, setahu saya melihat dari makbaroh atau makomnya itu dua, salah satunya Mbah Kidemang dan katanya istrinya. Dua makomnya, dua. Nggih. Bersebelahan. Banyak beberapa tempat tadi kita ketahui seperti di Wotan, Jeng Ratu, siapa tadi? Syekh ya tadi. Itu ternyata sampai sekarang itu ada turunnya, Mas. Nah, kalau beliau kira-kira di sini karena suami istri loh ya, ini kan bisa jadi juga mungkin turun dan lain sebagainya. Nah, untuk selama ini informasi itu saya belum mendapatkan. Oke, untuk cerita yang seperti itu, mungkin selain tadi yang ceritakan, ada hal yang belum ceritakan terkait beliau. Tadi kacang ya seperti pasukan dan sebagainya. Mungkin ada lain yang turun-temurun yang diceritakan terkait dengan beliau, Mas. Nah, salah satunya untuk Mbah Kidemang Beras Srosro Bau, salah satunya apa namanya, cikal bakal Surodadi bahasanya. Ya, sumber meliputi sumber sari. Itu salah satunya apa ya, makbaroh ini makbaroh yang ikan termasuk makbaroh pertama kali khususnya di Surodadi. Ini kan masih ada apa namanya, patok-patoknya itu niscanya masih kelihatan. Salah satunya ini ceritanya orang-orang dulu itu banget kalau ada orang apa namanya mau menyalonkan diri mau menjadi kepala desa atau apa calon-calon pejabat ke sini. Lah katanya kalau ada orang dulu kalau niatnya jelek gitu langsung dibuat bahasanya dilempar dulu ceritanya gitu. Kalau terkait makam-makam di sini kan ada beberapa makam juga selain makam beliau. Apakah sekarang masih menjadi makam umum atau ini hanya para pendeta atau pengikut beliau? Ya, ini orang-orang dulu yang kalau ini kan termasuk ini yang apa namanya ada tanamannya kan termasuk baru itu ambi yang besar itu. Bahasanya apa ya, permintaan orang-orang dulu. Saya misal dimakamkan di sana. Tapi pemakaman yang umum nggak di sini ya? Itu pas. Itu kelihatannya ada rumpul ini. Ya, betul. Oh, situ. Lewatnya tapi sana. Iya, betul. Mas, kalau untuk Kidemang Srosro Bau ini haulnya setiap tanggal dan bulan apa? Haulnya setiap bulan 15 Safar. 15 Safar. Ya, tanggal 15. Berapa hari nek mriki? 2 hari biasanya. 2 hari. Nggih, dan meliputi kegiatan apa aja? Biasanya sholawatan plus maidoh, maidoh biasanya. Ya bareng-bareng ayo nguri-nguri, nguri bersama. Soalnya salah satunya kan sing babat dalan kene mosok awake dhewe gak eling mbah-mbah iki. Nggih, saya juga punya keinginan sama. Jadi nggak mungkin satu desa itu tiba-tiba terus muncul begitu saja tanpa ada yang babat dalan itu kok kayaknya nggak masuk akal. Tapi pasti ada orang-orang yang TIY yang awal-awal itu memperjuangkan babat dalan itu.
pendatang yang jauh tadi ada dari mana tadi Banyuwangi. Banyuwangi. Macam-macam. Kok mereka sampai tahu, Mas? Saya memang nggak tahu, nggak tahu dari mana saya bawa tahu. cerita banyak loh kayak itu. Saya itu seperti nganu Pak, seperti kayak ada panggilan untuk Ya, ke betul. sana, tapi saya nggak ngerti ini maksud. Nah itu Kak, banyak yang kayak gitu. Tadi beberapa cerita-cerita, Ya. tadi juga seperti itu. Ada juga kayak gitu ya? Ya gitu, sering. Hmm. Kadang malam Jumat, Hmm. Jumat Legi itu Oke. sering yang dari kecamatan lain itu ke sini. Oh. Ya niatnya tawasulan bahasanya. Nggih, Tawasulan. hormat lah, Hormat. hormat. Nggih. Dan mungkin juga selama panjenengan menjadi juru kunci di sini, mungkin ada hal-hal spesifik atau spesial Mas terkait Ki Demang ataupun tempat di sekitar makam niko. Ya. Juga mungkin ada cerita dari para peziarah. Monggo. Ya. Salah satu peninggalannya Mbah Demang Baras itu ada sumber. Tadi sumbernya sekarang sudah disanyo. Dulunya itu kalau sumbernya itu berwarna putih campur merah itu biasanya itu orang-orang dulu katanya orang-orang dulu itu mengandung khasiat yang luar biasa. Tapi itu munculnya air seperti itu tidak pasti. Hanya orang-orang tertentu dan terkadang muncul seperti itu. Sampai sekarang ada? Masih masih tutup di sanyo. Sanyo. Oh, akhirnya untuk apa sekarang? Untuk fasilitas wudhu dan untuk sini fasilitas makom sini. Dari cerita tadi bahkan tamunya dari berbagai macam. Kalau untuk ziarah mungkin nggak ada aturan atau bebas. Bagaimana? Bebas, nggih? Bebas. Jam bebas. Jam bebas. Yang penting tertib sopan itu, nggih. Betul. Ada juga mungkin yang nginep bisa juga ya, Mas ya? Tadi itu Ya. masih lemarinya masih di situ. Yang nginep malah orang Gunung Pundi. Pati sana. Pati Timur. Enggak, enggak. Apa Pati Barat? Pati Barat. Pati Ayam sana, bukan? Pati ya? Ayam. Sekitar sana perbatasan. Tapi bukan Pati Ayam Semarang. Nggih, kan Pati ada. yang bagian Kalau Semarang lor. Gunung Panti. Gunung Panti. Luar biasa ya, Mas. Untuk sekarang saya akan bicara mengenai makam. Makam ini mungkin panjenengan tadi cerita, alhamdulillah Mak, ada wakaf dan sebagainya. Monggo dipenceritakan dan rencana ke depan seperti apa. Monggo. Nah, rencana ini teman-teman yang ada di Suradadi khususnya, kalau bisa tempat ini kita bareng-bareng untuk meramaikan dan kita tawasulan. Adanya sesepuh kita dan harapan kita bisa lebih lebih rame dan ikan alhamdulillah kebetulan tempatnya itu asal wakafan dari Pak Polisi Kudus. Kebetulan ini yang salahnya ada jagungnya itu semuanya dari situ ke sana. Dari penjalanan pun orang Kudus malah ya. Ini tanyanya aslinya Pak sinten Mas? Kalau kok SUP namanya. Tapi dari Bapak Kepolisian, matur nuwun lah nggih. Terima kasih banget atas wakaf panjenengan dan mungkin kan rencana ke depan nun saya ini. Jalannya juga masih lumayan jelek. Tuh pagarnya juga belum dan lain sebagainya. Masih banyak fasilitas yang memang dibutuhkan, musola, tempat macam-macam nggih. Mudah-mudahan nanti ada satu perhatian dan ada gerakan. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan ya Mas ya untuk membuka diri kepada para peziarah atau siapapun yang berkenan secara sukarela. Betul sekali. Nggih, mudah-mudahan nanti terbantukan. Amin. Nggih, selain itu ya, desa sangat support. Alhamdulillah Masyarakat antusias nggih, dan kepala masyarakat desanya juga mendukung. Nggih, sangat mendukung dan tentunya apalagi warga. Ya, betul Nggih. sekali. Biasanya warga itu pada datang sini untuk kalau tadi kan selapanan ada mungkin? Untuk sementara belum ada. Belum, tapi kalau untuk mingguan malam Jumat atau apa biasanya? Ada Yang dari pesantren Mbak Vulkan dari alumni Yambuk, namanya Pak Isrom itu setiap malam Jumat itu alhamdulillah santri-santrinya bertawasulan di sini berdoa. Masya Allah. Jam berapa itu kira-kira? Biasanya 4:30. Oh, 4:30. Nggih. 4:30. Oh, biasanya 4:30 sampai selesai gitu. Secara rutin alhamdulillah. Nggih. Setiap minggu itu. Setiap minggu. Setiap minggu. Kalau nggak ada kalau hujan kan kecuali lagi, soalnya santri kan dari sini ke sana antara hampir 1 kilo lebih, kurang lah. Setengah kilo lebih. Nggih. Kalau selama menjadi juru kunci, panjenengan tentu ada nun sewu, ada suka, ada duka. Monggo dipun jelasaken ya, biar pada tahu Mas ini loh profesi itu. Monggo. Sukanya apa ya? Ya alhamdulillah sukanya, alhamdulillah. Akeh dulur. Akeh dulur. Nggih. Lah dukanya ya
kelihatannya nggak ada duga. Karena ada niatan yang Kalau tulus ada niat dari yang hati. tulus dari hati Nggih, dan nggih. minta ridhonya Allah Ta'ala, Amin, mudah-mudahan amin, keluarga dan bapak-bapaknya semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala, amin. di semua urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, semua hajat dan tujuannya diberi kesuksesan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Biasanya Mas, kalau teman-teman bicara ke sini itu biasanya dalam rangka apa sih mereka? Dalam Apakah rangka- ziarah hormat atau mungkin kadang-kadang juga ada tujuan-tujuan ada tertentu? yang hormat, ada yang punya tujuan yang sangat Spesifik. Salah satunya teman-teman mau dari polisi yang teman saya yang dari aslinya sini Nggih. tugas di Blora itu kalau mau sekolah meninggalkan pangkat itu ya Karir, nggih, karir. wasilah ke sini. Ya. Dan teman-teman yang dari kejauhan ya dok tular bahasanya, dok tular Nggih, sana-sana nggih, nak pengen tingkat apa jenenge menaikkan pangkat salah satu nak pengen jadi wong kono Gede. tawasulan teko jadi wong gede. Nggih. Salah Memang satunya. semuanya adalah keresahanipun Gusti. Betul cuma sekali. Sebagai lantaran Lantaran itu. gitu. Nggih. Paling tidak itu nggih sebagai penutup. Nggih. Panjenengan mungkin ada pesan dan kesan baik untuk warga sini, untuk para pemuda maupun penziarah dimanapun berada terkait dengan makam Ki Ageng Demang Sosro-Bau. Monggo kalau ada pesan-pesan panjenengan. Kesan dan pesan saya mudah-mudahan adanya makbaroh, adanya sesepuh-sesepuh kita, mari bersama-sama berdoa, bertawasulan dan mendoakan sesepuh-sepuh kita, guru-guru kita, ganti wasilah aulia Allah, aulia wali-walinya Allah Ta'ala, semua hajat dan tujuan kita tercapai dan Amin, disukseskan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan selanjutnya mudah-mudahan SS3 wow ya. Oh, sedulur Sugiarto Selawase. Sedulur Sugiarto. Sehat, sukses, selamat. Sehat, sukses, selamat. Fitunya wal akhirah. Dunia wal akhirah semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nggih. Makasih ya Mas. Mungkin ada hal-hal lain yang belum tersampaikan. Kalau ada, monggo disampaikan mumpung kita masih bertatap muka, nggih. Ya. Dari segi tempat saya lihat sangat luar biasa Mas. Jujur saya sangat tertarik dengan tempat pancingan ini. Bahkan ini menurut saya ke depan bisa menjadi salah satu Ya. destinasi wisata religi Mas di sini Yes, itu. amin, amin. Nggih, seperti Nun Sewu di ada Sajanggung, di Jati Kembar ya. Termasuk nanti kok ke sini kok sangat karena tempatnya sangat indah Iya, loh. indah. Ini kita berhadapan langsung dengan Pegunungan Kendeng ya dan tempat yang sangat representatif ya. Betul. Ya, tinggal perbaikan jalan dan tadi sudah ada wakafan juga untuk parkir dan lain sebagainya. Dan fasilitas jalan mudah-mudahan diperhatikan sama orang-orang yang Oke, ini sangat khususnya terbuka ini. Kepala Desa Sumbersari Ya. memperhatikan tempat-tempat yang belum ada pagar, jalannya iya. masih becek, Ye, masih banyak kekurangan Coro. Oke Pak Kades ini dari siap. eksekutif juga ya, dari provinsi, pusat maupun kabupaten. Bapak Nggih, juga Pusari. legislatif, nggih juga, nggih. Saya pikir itu ya. Ya. Saya pikir itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Mas, dan mungkin juga kurang tepatnya saya sowan ke sini karena waktu yang tanpa janjian. Nah, ini spontan ya. Mek betunduk nah gitu ya. Karena tadi kayak kalau saya kok kepengin ke sana gitu. gitu. Rasanya gitu nggih. Oke. Mangaten saking kawula cukup nggih. Nggih. Cukup, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas Oke, siap. atas kekurangan. Salam S3, S3. sedulur, Sedulur Sugiarto, Sugiarto Selawase. Selawase. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas.